Halo semua, kita seneng banget ada banyak yang tune in di Worship and Words bahkan dari berbagai area di Indonesia antara Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram atau WhatsApp ke nomor berikut ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk mengikuti Worship and Words malam ini. God bless you. Worship and Words. Hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau luangkan waktu kita sejenak. Kita mau taruh semua kegiatan kita sebentar. Kita mau sama-sama fokus ke hadirat Tuhan. Dan jangan lupa bagi Anda yang memiliki permohonan doa bisa langsung diketik di kolom chat yang tersedia bagi Instagram maupun di YouTube. Kita mau buka hati kita untuk Tuhan. Biarkan Dia bekerja bagi setiap kehidupan kita. Lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Percaya mujizat masih terjadi. Amen. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Ini hati kami Tuhan. Hatiku akan selalu bersyukur padamu Yesus. Ya Jesus, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mau berikan sorak-sorai dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kau dengan iman kita sama-sama katakan. Engkau lebih tahu setiap keperluan kami Tuhan. Dan semua harapan kami hanya Kau yang tahu Yesus. Engkau yang mengatur keperluanku. Katakan dengan ajaib. Dengan mata kita bersama Kau. Mujizat masih terjadi. Amen. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Ya Jesus. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Dengan pengalaman kita tinggi-tinggi kau percaya. Mujizat masih terjadi. Letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Ya Jesus. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kita mau sama-sama katakan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Biarkan lagu ini menjadi doa setiap kita. Biarkan lagu ini menjadi dasar iman bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Kita percaya bahwa yang sakit disembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Oh ya Jesus. Kau siap. Mujizat masih terjadi. Amen. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku
kita yang perkasa. Oh ya Jesus, thank you Lord. Kami tahu Tuhan, dalam menjalani keseharian kami, dalam melewati permasalahan kehidupan kami, dalam melewati badai pencobaan kehidupan kami Tuhan, hanya satu pribadi yang kami perlu, namanya Yesus. Hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yes, Jesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Come on bersama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu ya Jesus. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Ya Lord, come on bersama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati ya Tuhan? Kemanakah kami berseru, oh, saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi dengan iman kita sama-sama katakan. Kemanakah kami mencari kasih-Mu Tuhan, kasih sejati. Oh, kemanakah kami berseru saat badai kehidupan datang dalam kehidupan kami Tuhan. Datang dan ini yang kami yakini Tuhan. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Kami tak mampu tanpa-Mu Yesus. Yesus.
Mari buka suara kita, sampaikan setiap ucapan syukur kita pada Tuhan, sampaikan setiap isi hati kita kepada Yesus. Biar Dia bekerja bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Come on, let's begin to worship Him. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian kami. Oh yes, Jesus, thank you for your grace, God. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your grace, God. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Jesus, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman kita bersama. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Konsep imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kasih setia-Mu. Come on, let's take this time to worship Jesus. Mari kita angkat tangan kami. Let's say thank you to Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we worship you. Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Love your presence, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shake it,
Jesus. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Amen. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami,
percaya berkat-Mu terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Thank you, Jesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Bersama-sama kita angkat tangan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganku. Bersama-sama. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganku. Dengan percaya Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Serupa denganmu, oh Jesus. We worship you, Jesus, Jesus. Bersama-sama. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau melihat semua permohonan dan kebutuhan anak-anak-Mu. Malam hari ini, mereka yang datang dengan kebutuhan mereka, kami tahu Engkau mendengar. Saya ingin mengajak semua saudara-saudara yang mengikuti dari sesi online hari ini,
Saya kepingin saudara yang punya kebutuhan, saudara boleh letakkan kedua tangan saudara di dada saudara. Saudara perlu tahu Tuhan ada di sana bersama dengan saudara dimanapun Anda berada. Dia dekat dengan saudara, Dia dengar apa yang saudara butuhkan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, setiap mereka yang meletakkan tangan mereka di dada mereka, apa yang jadi permohonan mereka, dengarlah permohonan mereka. Mereka berharap kepada Tuhan saja. Mereka meminta kepada Tuhan saja. Dan kami percaya Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong, kami percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami menyerukan setiap permohonan doa kami tahu Bapa yang di sorga mendengarkan, karena Engkau gak jauh dari kami. Dan hamba-Mu berdoa, berikan kemenangan buat anak-anak-Mu, berikan pemulihan buat anak-anak-Mu, berikan kekuatan buat anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang powerful sedang terjadi karena kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama dengan saya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya beban-beban anak-anak-Mu terlepas karena kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini doa kami, bicaralah buat kami semua. Kami perlu tuntunan Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri dalam hidup ini. Dan sampaikan pesan-Mu. Kami percaya kami melihat perkara besar Tuhan terjadi dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Halo semuanya. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda lagi. Kesempatan worship and words merupakan momen yang sangat selalu indah, di mana kita bisa doa bersama, bernyanyi bersama, dan bahkan kita bisa mendengarkan pesan renungan firman Tuhan yang saya percaya selalu menguatkan kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara melihat bersama-sama beberapa minggu yang lalu waktu saya menyampaikan worship and words. Kita sempat membahas tentang bagaimana Musa berjumpa dengan Tuhan di semak belukar yang menyala api. Oke. Nah, saya kepingin kita sedikit lanjutin agak panjang lompatnya sedikit dari cerita tersebut. Nah, cerita ini adalah cerita bagaimana setelah Musa dipakai oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke. Nah, saya kepingin justru lompat bersama dengan saudara, lompat ke belakang. Bagaimana cerita sebelumnya kok bisa mereka itu ada di Mesir. Oke. Nah, bagaimana mereka bisa tertindas. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Judul pesan dari hari ini judulnya adalah Orang Kuat Tertipu. Oke. Orang kuat tertipu. Ada yang nonton online boleh gak tulis sama-sama. Orang kuat tertipu. Saya tahu yang watching dari YouTube dan nontonnya di televisi Anda mungkin gak bisa ngetik ya. Tapi kalau Anda juga bisa buka dari baik di televisi lalu buka dari handphone saudara dan ikut komen, itu bakal keren banget sih. Oke. Orang kuat tertipu. Saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Suatu ketika saya pernah dengar cerita bagaimana ada seorang pengusaha gede banget. Dia orang yang cukup punya. Lalu kemudian ternyata orang yang hebat, yang dia bukan dari bapaknya orang kaya, dia kaya, dia nggak perlu usaha, duitnya banyak, no. Tapi dia mulai perintisan dari nol, dia membangun usahanya, sampai kemudian pekerjaannya jadi gede, luar biasa banget. Nah tapi nggak jarang saya dengar cerita, beberapa orang-orang yang sudah istilahnya pengalaman membangun kerjaannya udah kuat banget, bisa ketipu loh. Dan ketipu oleh orang yang biasa aja. Bukan orang yang lebih hebat dari dia bahkan. Orang yang lebih biasa. Saya kadang sampai, aduh kok bisa sih? Ketipu sekali, kadang juga bisa ketipu sampai 2 kali, ketipu sampai 3 kali. Kalau saudara sebagai orang yang tidak ada di posisi orang tersebut, saudara akan berpikir, kok bisa? Padahal lu bangun kerjaan dari nol sampai gede, dan lu masih bisa tertipu. Nah kalau saudara ya, kadang kita bisa menekuk, loh kok bisa? Aneh banget. Nah saudara, tahukah saudara dalam kehidupan kita juga kita perlu berhati-hati. Kita bisa lihat orang lain
yang kuat dan tertipu, kita bisa berkata kok bisa. Jangan-jangan kita sendiri juga bisa tertipu loh. Nah, saya kepingin ajak saudara cerita ini. Kenapa saya ceritakan tadi, kita lompat sedikit dari apa yang saya bahas beberapa minggu yang lalu. Cerita tentang Musa. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama bahwa gini. Suatu ketika Mesir itu, orang Israel sudah ada di Mesir. Lalu kemudian rajanya beberapa kali ganti, saudara. Istilahnya kan gitu ya. Dari satu season raja ke raja berikutnya, kurang lebih seperti itulah. Nah, suatu ketika Mesir itu berganti raja. Nah, raja yang ini tidak punya history, gak punya sejarahnya, ceritanya semua lengkap dari raja sebelumnya. Raja yang baru ini gak punya hati sama seperti raja sebelumnya. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Firaun yang sebelumnya itu punya hati karena Yusuf. Dia punya hati oleh itu karena itu saudara-saudaranya Yusuf diajak masuk ke Mesir. Nangkep ya? Diajak masuk ke Mesir. Nah, negara mereka kelaparan, Mesir lagi kelimpahan. Nah, saudara-saudaranya diajak, udah kamu masuk sini aja lah, bawa saudara-saudaramu semua. Itu raja yang awal. Nah, tapi raja yang sudah ganti ini punya hati yang berbeda. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat ayatnya ini bersama-sama. Oke? Dalam Keluaran pasal yang ke-1, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Oke? Saudara simak cerita ini baik-baik. Karena cerita ini menarik banget. Saya cuma akan baca satu kali ayat, yaitu ayat ini. Dan setelah itu kita gak akan baca ayat lagi. Oleh karena itu perhatikan ayat ini baik-baik. Keluaran 1 ayat 8 sampai ke 10. Mari sama-sama ya. Kalau ada bisa keluar suara dengan jelasnya. Supaya pikiran dan hati saudara boleh juga fokus di ayat ini. Saya akan bacakan dan kita boleh baca bersama. 2, 3. Kemudian seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf mulai memerintah di Mesir. Ia berkata kepada rakyatnya, perhatikan kata-kata ini. Orang-orang Israel itu berbahaya sekali bagi kita. Karena mereka sangat banyak dan lebih kuat daripada kita. Ayat yang ke-10. Andai kata terjadi perang, ada kemungkinan mereka bersekutu dengan musuh untuk melawan kita. Lalu lari meninggalkan negeri ini. Kita harus mencari jalan supaya mereka jangan menjadi lebih banyak lagi. Saudara perhatikan ayat 8 dan ayat 9 ini, saudara. Saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Ayat ini berkata bahwa rajanya itu berkata gini. Ayat 8 dan 9 boleh kembali ke sebelumnya. Ya, ini dia berkata kepada rakyatnya, rajanya. Orang-orang Israel itu berbahaya sekali bagi kita. Karena mereka sangat banyak dan lebih kuat dari kita. Coba perhatikan ini. Raja ini, dia kalau saya gambarkan dalam bagian ini, dalam bagian ini, raja ini seperti iblis. Raja ini seperti iblis. Dan waktu iblis itu lihat anak Tuhan, ini yang dia lihat. Berbahaya sekali mereka ini. Saya ulang sekali, berbahaya sekali mereka ini. Nah, ini yang raja ini lihat, jumlah mereka banyak, mereka lebih kuat dari kita. Nah, saudara perhatikan. Tahukah saudara, seringkali gini, orang Mesir itu nyadari kalau orang Israel lebih besar, jumlahnya potensialnya lebih kuat. Tapi pertanyaan saya adalah gini, pertanyaan saya, semua mata boleh lihat saya, dengarkan saya baik-baik. Orang Israel kok bisa gak menyadarinya? Orang Israel kok bisa mau ditindas? Kenapa mereka kok mau? Padahal mereka berbahaya loh. Padahal mereka punya potensi loh. Tapi mereka gak bisa lihat potensi diri mereka. Tapi mereka bisa ditindas. Orang kuat tapi mau ditindas. Saudara nangkap apa yang saya bicarain? Seringkali ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, kalau saudara adalah anak Tuhan, Tuhan itu lebih besar daripada siapapun. Dan dia ada di dalam saudara. Coba saya ulang sekali lagi. Kalau Anda adalah anak Tuhan, kalau saudara percaya Tuhan ada di dalam saudara, Tuhan yang besar itu ada di dalam saudara. Tapi seringkali kita ini tertipu. Bukankah yang ini yang membuat seringkali kita ini stres, kita bingung, kita galau, kita pusing, kita ngalamin pergumulan berat. Lalu kemudian kita berpikir gini, kita berpikir bahwa masalah kita lebih besar daripada kita. Benar gak? Kita berpikir, aduh pergumulanku berat, masalahku berat. Atau yang lain lagi gini,
Iblis itu hebat, iblis itu luar biasa. Kita takut sama setan. Loh, tunggu dulu. Padahal setan yang takut sama kita. Coba saudara lihat ayat ini. Firaun tuh takut sama orang Israel. Tapi justru orang Israel takut sama Firaun. Sampai mereka diperbudak. Bukankah itu yang terjadi juga dengan kehidupan kita? Tuhan yang besar ada di dalam kita, tapi kita orang hebat ini tertipu oleh iblis, sehingga kita berpikir kita ini bisa diikat oleh iblis. Dan kita terikat, kita terseret oleh tipuan iblis. Padahal Tuhan yang di dalam kita lebih besar dari semua pergumulan kita. Yang percaya boleh tulis amin. Yang percaya boleh tulis amin. Kalau saudara percaya, tapi gini, kita seringkali kita patah semangat. Karena apa? Karena kita tertipu. Padahal iblis harusnya takut sama kita. Tapi sebaliknya, kita yang takut sama iblis. Karena kita tertipu seperti orang Israel nih. Seperti orang Israel. Nah, perhatikan, ada satu kata yang saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Kata-katanya berbunyi seperti ini. Akan saya ulang terus kata-kata ini. What we focus on, it will grows. Apa yang kita fokusi, itu akan bertumbuh, akan berkembang. Oke, boleh nggak tulis dalam bahasa Inggrisnya? What we focus on, grows. Apa yang kita fokusin, itu akan bertumbuh. Kalau saudara fokus kepada kehebatan iblis, maka kehebatan iblis itu akan berkembang di dalam saudara. Dan Anda akan makin takut. Tapi kalau saudara fokus kepada kehebatan Tuhan, maka kebesaran Tuhan itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara tidak menjalani hidup ini dengan ketakutan, tapi dengan kepastian. Kemenangan masih bisa terjadi, karena Tuhan pemenang itu ada bersama dengan saudara. What we focus on grows. Nah, pertanyaannya gini saudara, kenapa kita kok bisa tertipu Ezra? Kembali ke cerita awal yang tadi saya ceritakan. Kenapa ada pebisnis hebat bisa ketipu? Kenapa ada orang seperti Anda dan saya yang punya Tuhan yang besar bisa ketipu? Saudara tahu kenapa kita bisa tertipu? Saya punya 4 hal yang akan saya baca, yang akan saya sampaikan kepada saudara. Tapi 4 hal ini akan saya bagi cuma jadi 2. Oke? Make it simple for you, oke? Yang pertama, kenapa orang bisa tertipu? Karena gini. Kenapa orang hebat bisa tertipu? Karena gini, yang pertama ya. Karena kita banyak melihat kekuatan musuh. Kita seringkali banyak lihat kekuatan musuh sehingga kita pikir kita ini gak diberkati. Sehingga kita pikir kita ini gak punya kekuatan. Saudara tahu kenapa orang tertipu dengan iblis? Kenapa orang berpikir iblis itu hebat? Karena mereka lihat kekuatan iblis. Ini yang pertama. Kenapa orang tertipu? Karena kita banyak melihat kekuatan musuh. Sehingga ini masuk poin yang kedua. Kenapa? Kita tidak memperhatikan kekuatan Tuhan di dalam kita. Sehingga kita tidak memperhatikan kekuatan Tuhan di dalam kita. Karena yang kita lihat itu kekuatan iblis, kekuatan musuh. Kita lupa ada kekuatan Tuhan di dalam kita. Ini yang juga yang terjadi dengan orang Israel dan orang Mesir. Orang Mesir seharusnya takut sama orang Israel karena jumlahnya banyak, jumlahnya besar. Tapi karena orang Israel ini, mereka lupa akan Tuhan yang melepaskan mereka dari kelaparan dan membawa mereka ke Mesir. Yang mereka lihat adalah apa? Wih, negara Mesir ini enak ya. Negara Mesir ini kaya ya. Itu yang mereka lihat terus. Mereka lupa ada Tuhan yang pernah membawa mereka. Mereka lupa. Akhirnya mereka lihat kekuatannya Mesir, kehebatannya Mesir. Dan gak jarang mereka bisa jadi orang yang ini mulai berpikir bahwa Tuhannya orang Mesir berarti ciamik dong. Tuhannya orang Mesir berarti hebat dong. Why? Karena ini saudara, banyak lihat kekuatan musuh sampai kita tidak memperhatikan kekuatan Tuhan di dalam kita. Saya ingin saudara tangkap kata-kata ini. Focus on God, not your problem. Listen to God, not your insecurities. Rely on God, not on your own strength. Dalam bahasanya gini, fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada masalahmu. Dengarkan Tuhan, bukan dengarkan ketidakpedeanmu. Bergantunglah kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kekuatanmu sendiri. Oh, sekali lagi saya berharap saudara boleh tangkap kata-kata ini. Anda boleh catat, Anda boleh screenshot, Anda boleh foto.
supaya orang-orang juga boleh diberkati, bagikan kepada mereka. Focus on God, not your problem. Listen to God, not your insecurities. Rely on God, not your own strength. Bersandarlah kepada Tuhan, bukan kekuatanmu sendiri. Anda bisa pause, Anda bisa screenshot, Anda bisa catat itu. Karena ini bahaya yang terjadi kepada setiap kita. Karena seringkali kita gak bisa fokus sama Tuhan, tapi fokusnya kepada masalah. Sehingga kita gak bisa fokus on God. We focus on our problem. No, focus on God, not your problem. Seringkali yang kita dengarkan adalah ketidakpedean kita. Kita mendengarkan kita merasa insecure terus. Wah, dia hebat ya. Wah, dia luar biasa ya. Kita merasa kita gak hebat. Akhirnya kita listen to our insecurities more than listening to God. Bahaya. Akhirnya kita ini saudara, we rely on our strength, not on God. Bahaya. Nah, ini bisa terjadi kepada setiap pribadi saudara. Nah, perhatikan ini. Focus on giants, you stumble. Ketika Anda fokus kepada raksasa, maka Anda akan jatuh. Focus on God, giants tumble. Ketika kamu fokus kepada Tuhan, maka raksasa-raksasa itu yang akan runtuh. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, focus on giants, you stumble. Focus on God, the giants gonna tumble. Istilahnya gitu saudara, what we focus on grows. Kita nih fokus kepada apa, itu akan bertumbuh. Kalau kamu fokus kepada raksasa-raksasa dalam kehidupanmu, maka kamu akan hancur. Kalau Anda fokus kepada Tuhan, maka raksasa-raksasa dalam kehidupan saudara yang akan hancur. Nah, itu yang bagian pertama dan kedua tadi. Nah, yang ketiga dan keempat, kenapa orang seringkali tertipu, orang kuat bisa tertipu. Yang ketiga dan keempat karena gini, mereka lupa fokus kepada pemberi berkatnya. Lupa fokus kepada pemberi berkatnya. Dan mereka hanya fokus kepada berkatnya saja. Fokus kepada berkatnya saja. Saudara, saya tulis khotbah ini di hari Kamis atau Jumat sudah saya tulis khotbah ini. Dan saya tahu kemarin di hari Minggu, Daniel Mananta sempat mention juga akan hal ini. Dan saya tahu Tuhan sedang kepingin menyampaikan hal ini kepada saudara-saudara semua. Nih, seringkali kita lupa fokus kepada pemberi berkat, cuman fokus kepada berkatnya saja. Saudara tahu waktu orang Israel itu ditolong oleh Tuhan. Mereka ngadepin Musa maju ke Firaun. Berkata, lepaskan orang Israel, let my people go. Kita mau menyembah Tuhan. Pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga ditolak. Setelah beberapa kali ditolak, dengarkan saya. Orang Israel dulunya, mereka tuh diperbudak sama Mesir, disuruh bikin bata. Oke, bikin bata. Nah, waktu mereka bikin bata, mereka tuh dikasih target. Kalau kamu nggak mencapai target, kamu dicambuk. Nah, bahan mentahnya itu disiapin sama orang Mesir. Nah, setelah orang Israel mau pergi, nggak boleh sama Firaun jadi jengkel. Oh, orang Israel ini enak aja ya. Ini yang mereka lakukan, ditambahin kerjaan. Targetnya tetap sama, tapi nggak dikasih bahan mentah. Bahan mentahnya bikin sendiri. Nah, akhirnya mereka tambah sibuk, tambah kerepotan, dan mereka disiksa. Dan dengarkan saya, tahukah waktu mereka ngadepin itu juga adalah momen tangan Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah bangsa Israel. Setuju nggak? Tuhan yang mau lepasin loh. Tapi ini masih dalam proses. Tapi orang Israel langsung marah dan berkata, Musa, kamu nih ngapain? Kita kemarin ini enak-enak di sini. Kita ini baik-baik. Gara-gara kamu ngomong, sekarang kami makin ditarget. Targetnya itu tetap gak dikasih bahan. Kami makin disiksa. Gara-gara kamu, kita ini makin tersiksa. Saya ulang lagi. Gara-gara kamu, kita makin tersiksa. Kalau saya jadi Musa, saya akan ngomong, bro, sis, shut up. Diam. Bukan gara-gara aku. Gua juga gak mau gini. Yang mau itu Tuhan. Halo? Tapi saudara bisa lihat gak? Orang Israel, dia cuma fokus kepada situasinya.
gak enak, gak nyaman, kayak gak diberkati. Tapi mereka gak bisa fokus kepada Tuhan mau ngapain. Tuhan sedang ngapain dalam kehidupanku. Saya kepingin ajak saudara juga lihat bersama-sama. Jangan sampai kita lupa fokus kepada pemberi berkat. Hanya fokus kepada berkatnya saja. Karena ketika berkatnya gak ada, seolah-olah saudara langsung seperti ikan ditarik keluar dari air. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Kayak orang Israel. Nangkap saudara-saudara. Padahal Tuhan sedang mau mengerjakan perkara besar, melepaskan mereka dari perbudakan. Tapi ini kata mereka, ngapain? Gua gini aja enak kok. Halo bro, but you are a slave. Tapi lu adalah budak. Nah oleh karena itu saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Seek the blesser before the blessing. Carilah pemberi berkatnya lebih daripada cuman berkatnya doang. Karena sekali lagi, kenapa Ezra? Why? Kenapa kita mesti cari pemberi berkatnya lebih daripada berkatnya? Karena pemberi berkat itu selalu punya perkara yang lebih besar daripada berkat yang cuma sementara. Dan izinkan saya berkata, let me remind you this again. What we focus on grows. Apa yang saudara fokusin itu akan bertumbuh. Kalau saudara makin fokus kepada Tuhan, Tuhan akan makin bertumbuh dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu ini juga terakhir saya kepingin ajak saudara lihat. Don't just focus on the blessing. Keep your eyes on the blesser. Jangan cuma lihat diri kita, arahkan mata kita kepada berkatnya Tuhan saja. Tapi arahkan mata saudara kepada pemberi berkat tersebut. Karena sekali lagi, what we focus on grows. Apa yang kita fokusin itu bertumbuh. Hari ini saya kepingin ajak, yuk sama-sama putar pikiran kita. Lihat, ada Tuhan di dalam saudara. Dia berjalan bersama dengan saudara. Dan Tuhan itu lebih besar daripada pergumulan kita. Fokus kepada Tuhan lebih daripada hal baik ataupun hal buruk yang sedang terjadi. Karena situasi bisa berubah, tapi Tuhanmu tidak akan berubah. Yang setuju katakan yes. Boleh ketik yes di grup chat saudara masing-masing. Bapak Ibu saudara Tuhan, oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Jangan jadi orang kuat yang mudah tertipu. Ada kekuatan Tuhan, ada kebesaran Tuhan, ada perkara luar biasa Tuhan di dalam saudara. Dan jangan mau ditipu oleh iblis. Karena ketika saudara jalan sama Tuhan, iblis itu takut. Saya ulang sekali lagi, ketika saudara berjalan sama Tuhan, iblis itu takut. Seperti Firaun takut. Tapi kalau saudara mau tertipu, meskipun ada Tuhan di dalam saudara, saudara gak bisa lihat Tuhan itu bekerja di dalam saudara. Dan saudara akan berkata, iblis itu hebat. Come on. Dan saudara lihat orang hebat tertipu itu lucu banget kan? Pastikan jangan dirimu tertipu oleh iblis. Saya kepingin ajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan, buat mata kami selalu bisa melihat ada perkara besar Tuhan dalam hidup kami. Ada Tuhan yang hebat di dalam kami, berjalan menyertai kami. Masalah kami enggak lebih besar daripada Tuhan kami. Problema kami enggak lebih besar daripada Tuhan kami. Kami tahu itu Tuhan. Tuhan yang kami sembah lebih besar dari semua pergumulan, dari semua problema yang kami hadapi. Iblis yang berusaha menggoda kami tidak lebih besar daripada Tuhan yang ada di dalam kami. Ingatkan itu. Buat kami fokus kepada Tuhan lebih daripada apapun dan lebih daripada siapapun. Karena apa yang kami fokusin itu akan membuat kami bertumbuh. Terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, celikkan mata kami untuk bisa melihat. Iblis ketika lihat kami jalan sama Tuhan, mereka gemetar. Problema kami ketika lihat kami jalan sama Tuhan, mereka gemetar. Kami gak boleh tertipu, tapi kami perlu terus melihat Tuhan yang dahsyat berjalan bersama dengan kami. Sertai anak-anak-Mu, celikkan mata anak-anak-Mu, biar kami semua boleh melihat perkara Tuhan lebih banyak
daripada perkara iblis dan lebih daripada pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.